Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resi Titasari, guru SMP Negeri 1 Bawang, calon guru penggerak angkatan kelima dari Kabupaten Banjarnegara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul budaya positif. Budaya positif di sekolah yang berpihak kepada murid akan melahirkan generasi-generasi yang unggul dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Menumbuhkan budaya positif di sekolah tidak akan berhasil tanpa adanya kerja keras dan kerjasama dari seluruh warga sekolah. Selain itu, konsistensi dan keberlanjutan dalam menjalankan budaya positif juga sangat diperlukan. Keterkaitan antar materi. Seluruh materi pada modul 1 bertujuan untuk mewujudkan murid berkarakter pelajar Pancasila dan merdeka belajar. Modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara berpandangan bahwa pendidikan haruslah disesuaikan dengan kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga dengan adanya pendidikan dapat menuntun anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut, budaya positif di lingkungan sekolah perlu diwujudkan agar anak merasa nyaman dan aman dalam mewujudkan merdeka belajar, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru penggerak baiknya mampu menjadi pemimpin perubahan di lingkungannya. Guru penggerak mampu memberikan contoh, memberikan motivasi, serta memberikan ruang positif bagi murid untuk dapat mengembangkan dirinya. Dengan menerapkan nilai dan peran guru penggerak di lingkungan, maka sama artinya dengan menciptakan budaya positif baru di lingkungannya. Nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Peran guru penggerak diantaranya adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Selanjutnya pada modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Visi adalah cita-cita yang ingin kita wujudkan. Murid seperti apa yang kita inginkan adalah landasan dalam menyusun visi. Dalam mewujudkan visi diperlukan suatu budaya positif yang membutuhkan kolaborasi dari seluruh warga sekolah. Hal ini berkaitan erat dengan membangun budaya positif yang bisa mewujudkan dalam pembiasaan untuk mencapai visi. Dalam hal ini diperlukan sebuah model manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan yang dikenal dengan inquiry apresiatif. Tahapan inquiry apresiatif dikenal dengan sebutan BAGJA yang merupakan akronim dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Selanjutnya modul 1.4 Budaya Positif. Dalam membangun budaya positif di sekolah diperlukan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman agar proses belajar anak tidak terganggu. Salah satu cara dalam menerapkan budaya positif di sekolah adalah melalui segitiga restitusi. Dengan menerapkan segitiga restitusi, guru menciptakan kondisi yang mengajarkan murid berusaha mencari solusi serta bertanggung jawab atas masalahnya. Dalam posisi kontrol restitusi, sebaiknya guru memilih posisi kontrol sebagai manajer agar murid tidak merasa terhakimi atau merasa bersalah. Sedangkan tahapan dalam segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Pemahaman terhadap konsep. Berbagai konsep yang dipelajari dalam modul 1.4 diantaranya adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan dalam mendidik anak dengan melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri.
Lalu ada konsep teori kontrol, di mana setiap perilaku seseorang, baik positif maupun negatif, selalu memiliki alasan atau tujuan yang mendasarinya. Selanjutnya, teori motivasi. Pada dasarnya, motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan, yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Selanjutnya, konsep hukuman dan penghargaan. Hukuman pada dasarnya adalah sebuah konsekuensi dari perilaku yang diberikan dengan cara yang membuat tidak nyaman, memaksa, dan berlaku hanya pada suatu institusi saja. Sedangkan penghargaan adalah bentuk apresiasi terhadap perilaku atau prestasi. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Dalam jangka panjang, penghargaan akan terlihat seperti hukuman. Sedangkan jika kita sudah mengharapkan suatu penghargaan, namun pada kenyataannya tidak mendapatkan penghargaan tersebut, maka kita akan merasa seperti dihukum. Selanjutnya, konsep kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, kedua, kasih sayang dan rasa diterima, ketiga, kebebasan, keempat, kesenangan, dan yang kelima, penguasaan. Konsep posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang dilakukan guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Selanjutnya adalah konsep keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tertulis untuk menumbuhkan motivasi perilaku positif. Selanjutnya, konsep restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses atau tahapan yang dilakukan oleh guru dalam melakukan restitusi. Perubahan pola pikir yang saya alami setelah saya mempelajari modul 1.4 adalah terbentuknya lingkungan yang positif, serta melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer akan membuat lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga terbentuk budaya positif. Dalam menciptakan budaya positif harus melibatkan seluruh warga sekolah dan dilakukan secara konsisten. Selain itu, posisi kontrol yang selama ini sudah saya lakukan adalah posisi menjadi teman. Namun ternyata akan lebih baik lagi jika saya menerapkan posisi kontrol manager. Pengalaman terkait penerapan konsep budaya positif. Pada dasarnya, saya sudah melaksanakan konsep budaya positif dengan menerapkan praktik disiplin positif di sekolah untuk menanamkan karakter positif pada murid. Disiplin positif yang saya lakukan adalah menggunakan aplikasi Cita, yaitu catatan indah tentang aku. Dalam menerapkan aplikasi Cita, saya mengubah tata tertib yang biasanya tertuliskan berupa bahasa yang menunjukkan larangan atau perintah menjadi kalimat pernyataan positif yang memiliki bobot nilai berbeda di setiap poinnya, lalu ditambahkan dengan keaktifan siswa dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh sekolah. Selanjutnya, siswa melakukan checklist terhadap kalimat-kalimat pernyataan positif yang sesuai dengan dirinya atau yang sudah dia lakukan dalam hari tersebut selama 1 semester setiap harinya. Hasil checklist nantinya akan di-approve oleh wali kelas setiap bulan atau pembimbing kegiatan di sekolah. Selanjutnya, guru bimbingan konseling, guru PPKN, dan guru agama
melakukan cross-check perilaku siswa, apakah mereka benar berperilaku sesuai pernyataan positif dan sesuai dengan keaktifan kegiatan yang dia miliki atau tidak. Pada akhir semester akan terekap total nilai dari hasil checklist pernyataan-pernyataan positif yang dilakukan oleh siswa, dan hasil nilai ini dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penilaian sikap siswa yang digunakan dalam e-raport. Perasaan saat menerapkan konsep budaya positif. Ketika menerapkan konsep disiplin positif, saya merasa sangat tertantang karena harus melakukan hal yang baru. Sebelumnya, peraturan ditegakkan dengan memberikan apresiasi pada perilaku negatif dengan menerapkan sistem kredit poin, di mana perilaku-perilaku pelanggaran yang dilakukan siswa diberikan nilai, dan jika sudah mencapai poin tertentu maka siswa akan diberikan sanksi. Namun saat ini saya mengubahnya dengan memberikan penguatan positif melalui penerapan aplikasi Cita. Ada rasa keraguan apakah cara ini bisa berhasil atau tidak. Namun dengan dukungan berbagai pihak, akhirnya penggunaan aplikasi Cita dalam menerapkan disiplin positif bisa dilakukan. Penerapan konsep budaya positif yang sudah saya lakukan, ada yang sudah baik dan masih ada juga yang harus diperbaiki. Yang sudah baik menurut saya dalam menerapkan konsep disiplin positif adalah sudah tidak menggunakan hukuman atau gaya otoriter dalam menerapkan tata tertib. Diharapkan dengan menggunakan aplikasi ini, siswa dapat mengembangkan perilaku positif yang bertahan dalam jangka panjang dan menumbuhkan perilaku disiplin secara internal melalui pembiasaan. Sedangkan hal-hal yang perlu diperbaiki menurut saya adalah kesamaan persepsi dari seluruh warga sekolah dan keterlibatan semua pihak mengenai penerapan disiplin positif baik melalui aplikasi maupun secara langsung. Selain itu, posisi kontrol yang selama ini banyak dilakukan atau cenderung diterapkan oleh banyak guru adalah posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah. Menurut saya hal ini harus diubah menjadi posisi kontrol manager. Sebelum mempelajari modul 1.4, saya lebih sering menggunakan posisi kontrol sebagai teman atau pemantau. Dan saat itu saya merasa posisi kontrol yang saya lakukan sudah sangat tepat, walaupun hasilnya belum signifikan, sehingga saya perlu mengasah lagi kemampuan saya dalam hal memberikan kedisiplinan pada siswa. Setelah saya mempelajari modul 1.4, saya merasa harus menerapkan posisi manajer, agar murid dapat lebih bertanggung jawab dan mampu memperbaiki kesalahannya. Penerapan segitiga restitusi. Sebagai guru bimbingan konseling, konsep segitiga restitusi menurut saya sama atau hampir sejalan dengan teknik konseling SFBC atau Solution Focused Brief Counseling, di mana tujuan pelaksanaannya membantu konseli mengambil sikap dan perubahannya, serta berorientasi pada solusi untuk mengatasi masalah. Jadi, sebenarnya saya sudah menerapkan segitiga restitusi, hanya saja tahapannya tidak urut sesuai dengan tahapan yang disampaikan dalam segitiga restitusi. Setelah ini, saya akan menerapkan posisi kontrol manager dan menerapkan segitiga restitusi untuk membantu siswa menemukan solusi atas masalah yang dialaminya. Hal lain yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kesamaan persepsi tentang penerapan budaya positif dan kolaborasi dari seluruh warga sekolah. Seandainya semua guru bisa mempraktikkan budaya positif, maka sekolah akan menjadi tempat yang nyaman dalam belajar dan murid pasti memiliki karakter pelajar Pancasila.
Selanjutnya adalah rancangan tindakan aksi nyata yang akan saya lakukan dengan judul kesepakatan kelas sebagai penerapan budaya positif. Latar belakang kegiatan ini adalah karena menerapkan budaya positif akan membantu membiasakan murid membentuk karakter positif, budaya positif, dan dapat dilakukan dengan membuat kesepakatan antara guru dan murid, sehingga murid merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan kebiasaan tersebut. Tujuan dari kegiatan ini adalah menumbuhkan budaya positif melalui kesepakatan kelas. Dan yang kedua, menumbuhkan profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran. Tolak ukur kegiatan ini, yang pertama adalah adanya kesepakatan kelas, lalu yang kedua murid dan guru bersama-sama menerapkan kesepakatan kelas tersebut, dan yang ketiga murid merasa nyaman, semangat, dan senang dalam proses pembelajaran. Lini masa tindakan yang dilakukan, yang pertama adalah merancang kegiatan aksi nyata yang akan dilaksanakan dan menyampaikan hasil rancangan kepada sekolah. Yang kedua, membuat kesepakatan kelas sebagai wujud kelas impian bersama di kelas. Yang ketiga, mensosialisasikan hasil kesepakatan kelas pada rekan sejawat. Dan yang keempat, melaksanakan kesepakatan kelas dalam upaya menumbuhkan budaya positif di kelas. Dukungan yang saya butuhkan adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, tenaga kependidikan, orang tua, dan sarana prasarana. Demikian tadi yang bisa saya sampaikan mengenai koneksi antar materi pada modul budaya positif. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.